Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Gigi Wawan Sumantri. Hari ini saya ingin membahas cara mengatasi bau mulut pada anak. Dan tahu nggak sih guys, hari ini aja ada 4 orang ibu dan bapak datang mengantar anaknya dan merasakan hal tersebut, sehingga menarik saya untuk membahas ini semua, yaitu bau mulut pada anak, gimana cara mengatasinya. Nah, bagi ibu bapak yang mempunyai anak di usia 6-14 tahun, baiknya merapat di video ini. Karena jangan dicuekin lagi. Kalau misalkan dicuekin, akan jadi masalah ke depannya lebih serius. Banyak sekali penyebabnya. Dan di sini saya berikan solusinya. Cara mengatasi bau mulut pada anak. Oke, pastikan untuk like, comment, and subscribe di video saya ini, Dr. Gigi Wawan Sumantri, supaya ibu dan bapak tahu update video terbaru dari Dr. Gigi Wawan. Pastinya ada notifikasi di handphone ibu bapak tersebut. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Pantengin terus. Nah, jadi bau mulut itu bukan terjadi pada orang dewasa saja. Ternyata pada anak-anak juga banyak sekali kejadian seperti itu. Bau mulut pada anak bisa jadi disertai dengan gejala-gejala lain, yaitu diantaranya: 1. Anak biasanya merasakan sakit gigi. 2. Anak biasanya merasakan demam. 3. Anak biasanya merasakan mulutnya pahit dan kering. Selanjutnya, 4. Anak biasanya tidak mau makan atau nafsu makannya berkurang. Nah, tentunya masalah itulah yang jadi bikin memperkeruh suasana. Karena apa? Karena masalah itu semua, khususnya kalau misalkan anak nggak mau makan, orang tuanya pasti bingung. Dan itu harus bagaimana lagi, dan itu kenapa sih asal mulanya. Nah, setelah diperhatikan, ada beberapa gigi yang berlubang, terutama di bagian depan atas. Depan atas gigi anak di usia 4 tahun biasanya sudah mulai gerepes dan hitam. Itulah penyebab bau mulut. Nah, salah satunya adalah karies tersebut. Oke, biasanya gejala lain selain adanya karies, anak tersebut merasakan mulutnya kering, mulutnya pahit, mulutnya asam. Sehingga jelas saja nafsu makan pun akan berkurang. Dok, itu karena apa sih semuanya? Itu semua karena bakteri yang ada di rongga mulut. Nah, bau mulut pada anak itu bisa terjadi karena bakteri yang banyak menempel di celah-celah gigi. Di celah-celah gigi inilah bakteri menempel, menumpuk, lalu masuk ke celah-celah gusi. Setelah di celah-celah gusi tersebut, lalu bakteri tersebut mengeluarkan senyawa sulfur yang dilepaskan oleh bakteri, membuat napas menjadi tidak sedap. Nah, ada beberapa hal pemicu bau mulut pada anak, di antaranya yaitu yang pertama adalah kebersihan gigi dan mulut yang tidak terjaga. Terus yang kedua, mulut kering. Terus yang ketiga, karena adanya penyakit lain. Terus yang keempat, biasanya anak itu memasukkan benda-benda ke dalam mulut. Terus yang selanjutnya, yang kelima, bau mulut bisa terjadi karena masalah pada giginya. Yang selanjutnya, keenam,
Masalah yang terjadi ketika adanya bau mulut, faktor pemicunya adalah dari yang biasa dimakan anak-anak kita. Oke, kita bahas satu persatu. Bahas masalahnya, bahas penyebabnya apa, lalu kita langsung bahas ke solusinya. Supaya Bapak Ibu langsung paham. Ya, bismillah, video ini bermanfaat ya. Membantu kita semua. Nih, saya bahas yang penyebab pertama. Penyebab pertama itu karena kesehatan gigi dan mulut anak-anak kita kurang terjaga. Biasanya ada sisa makanan yang menempel pada bagian celah-celah gigi pada anak-anak kita di sini ya. Yang lama-kelamaan menjadi plak. Sisa makanan tersebut akan terus masuk ya, terus masuk ke bagian gusi, menempel pada lidah dan bisa terjadi penumpukan juga di sekitar kerongkongan. Biasanya nanti akan menyebabkan bisa amandel. Nah, disinilah penyebab-penyebab dari bau mulut, faktor pemicunya kesehatan gigi anak kita yang kurang terjaga. Nah, dari situlah kita harus tahu gimana solusinya sebelum terjadi. Kalau misalkan anak setelah makan, memang baiknya langsung dibersihkan. Ya, dibersihkan itu bukan langsung dengan sikat gigi sebenarnya. Bisa jadi coba disuruh atau kita anjurkan untuk minum air putih yang banyak setelah mengunyah makanan. Nah, sebelum kita menyuruh anak untuk meminum yang banyak air putih tersebut, pastikan anak itu untuk mengunyah ya, mengunyah dari makanan apa yang dimakannya. Kalau misalkan anak kita pada saat makan sering ngemut dari makanan apa yang dimakan, lama-kelamaan ada di bagian-bagian celah yang menempel sisa makanan, yaitu bakteri. Bakteri tersebutlah yang menempel lama akan menghasilkan gas dan zat sebagai pemicu bau mulut. Nah, anak itu disuruh mengunyah. Kita perhatikan, Kak, adik, kunyah. Habis kita suapin yang pertama, kunyah, ayo kunyah. Biasanya anak itu malas mengunyah dengan cara mengemut atau untuk mengunyah makanan itu di bagian gigi depan, dan itu kurang tepat karena fungsinya gigi depan adalah memotong, bukan mengunyah. Kalau mengunyah itu gigi geraham ya, gigi geraham kanan kiri dimotivasi. Bila perlu, dicontohkan. Begini cara mengunyahnya. Kanan kiri. Minimal mungkin latihan awal mengunyahnya setiap kali suapan. Ya 10-15 kali kunyahan kanan kiri. Supaya apa? Gerakan mengunyah itu bisa menjadikan gigi kita di celah-celah gigi itu atau gigi anak pada saat mengunyah akan menjadi lebih bersih dibanding gigi-gigi yang jarang untuk mengunyah makanan. Terutama bagi anak-anak yang sukanya ngemut makanan pada saat memakan makanan, misalkan nasi, soto, sop, bakso, itu hanya diemut saja. Itu akan menjadikan plak pada menempel di situ, senang dia nempel di situ. Nah, jadi solusinya sebelum dibersihkan, anak itu kita motivasi untuk mengunyah yang lebih banyak. Setelah itu solusinya untuk menjaga kebersihan gigi anak kita supaya tetap bersih, yaitu setelah mengunyah makanan,
disuruh minum air putih yang banyak. Nah, setelah itu, kalau misalkan bisa juga anak kita dimotivasi, biasanya anak-anak itu susah ya. Nah, setelah dimotivasi bisa, baru suruh berkumur. Berkumur ya. Nah, berkumur untuk menghindari suasana yang asam. Setelah kita mengunyah makanan, anak mengunyah makanan, itu rongga mulutnya kalau misalkan tidak langsung dibersihkan, tidak langsung berkumur dengan air putih, tidak langsung meminum air putih yang banyak, itu akan menjadi asam. Nah, posisi di situ jangan langsung sikat gigi. Ya. Sikat giginya paling tidak menunggu setengah jam, tapi itu harus diingat. Nah, yang sering kecolongan adalah menunggu setengah jamnya sampai lupa. Dan akhirnya setelah makan 30 menit setelah makan yang nantinya akan digosok gigi oleh ibu bapaknya yang menyuapi anak itu pada saat makan, taunya kelupaan. Karena mungkin nunggunya ibu tersebut lagi masak, disembari masak. Bapak-bapaknya sembari, ada teman ngobrol, jadi lupa. Setelah makan, ya sudah, makan ngemut juga nggak apa-apa. Terus mengunyah dengan gigi depan juga nggak apa-apa, yang harusnya dengan gigi belakang. Nggak minum air putih yang banyak juga nggak apa-apa. Nah, disitulah sisa makanan yang dimakan tersebut akan menempel lama, membutuhkan waktu yang cukup lama, yang jadinya menyebabkan bau mulut. Nah, setelah 30 menit, baru kita motivasi untuk gosok gigi. Gosok giginya yang detail. Jangan kita sebagai orang tua hanya menyuruh saja. Jadi, gosok giginya dipantau. Bila perlu, kita yang menggosokkan giginya. Ya, dari awal, kalau misalkan anak tersebut dikenalkan sikat gigi, untuk diaplikasikan dengan pasta gigi, yaitu caranya menggosok gigi, pasti akan jauh lebih baik dan anak itu lebih nurut. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau misalkan kita menanam sering sikat gigi, mengajarkan, mencontohkan, pasti nanti jadi kebiasaan baik. Nah, caranya ditahan anak ini, kalau misalkan susah ya, peluk. Nah, lalu ini kan di sini sikatkan. Atas bawah, gini loh nak. Disikatkan. Agak neken sedikit tapi nggak neken banget. Untuk gerakan depan ya atas bawah, gini. Untuk gerakan belakang, buka sedikit nak, diputer gini. Yang sini juga diputer gini caranya. Nah, bagian dalam itu dibersihkan. Dan terus, kita sebagai orang tua harus cerdik melihat lidahnya. Apabila di bagian lidah tersebut ada beberapa sisa makanan, suruh melet anaknya. Jadi disikat cuman, nah, lembut aja gitu. Jadi dibersihkan juga lidahnya. Nah, itu solusinya. Selalu menjaga kondisi kesehatan gigi dan mulut anak kita supaya tidak menimbulkan bau mulut di kemudian harinya. Nah, membersihkan mulut di bagian celah-celah sini harus dibersihkan. Di bagian langit-langit diperhatikan. Karena di bagian langit-langit itulah yang nantinya sering banyak timbul bercak putih seperti sariawan. Di bagian sini juga akan terjadi sariawan dan mulut kering. Pastikan anak setelah makan minum air putih yang banyak supaya menghindari mulut kering. Mulut kering tersebut akan menjadikan pemicu bau mulut yang akan terjadi. Nah, seperti itu ya. Itu solusi yang pertama dengan faktor pemicu kesehatan gigi anak yang kurang terjaga. Terus faktor pemicu kedua nih. Faktor pemicu kedua bisa jadi karena mulut kering. Nah, ini yang sudah saya catat. Mulut kering atau serostomia terjadi karena kelenjar liur tidak mampu menghasilkan cukup air liur yang banyak.
Sedangkan fungsinya kelenjar air liur itu adalah melembabkan mulut. Ya, melembabkan mulut diperlukan untuk menetralisir asam yang diproduksi oleh bakteri tersebut. Bakterinya dari sisa makanan. Dan membasuh sel-sel yang menumpuk di lidah dan gusi. Bagian pipi keluar dari mulut. Jadi bagian ini. Nah, itu dia yang bisa terjadi faktor pemicu mulut kering. Nah, terus jika tidak dibasuh, maka sel-sel dapat menyebabkan bau mulut. Jadi intinya sel-sel mati itulah yang tidak tersapu oleh air liur itu karena serostomia. Serostomia itu mulutnya kering ya. Mulut kering karena produksi air liurnya berkurang. Mulut kering juga terjadi karena efek-efek yang lain nih. Nah, efek-efek yang lainnya apa dok? Biasanya kalau misalkan anak kita sudah sering minum obat nih. Obat yang diminum adalah obat-obat flu, obat-obat anti kejang, terus obat-obat yang anti alergi. Nah, obat-obat tersebut jika diberikan pada anak, maka ia nantinya lama-kelamaan ya bisa bau mulut juga. Hati-hati dengan obat-obat itu. Nah, obat-obat yang berpengaruh selanjutnya adalah antihistamin dan dekongestan. Maka hati-hatilah baca kandungan dari obat apa saja yang diminumkan ke anak kita. Nah, karena itu bisa menjadi efek yang buruk ke depannya. Nah, itu solusinya. Kalau misalkan solusi mulut kering, banyak-banyak minum air putih. Jangan misalkan anak kita sedang makan, setelah itu dibersihkan, lalu disuruh minum, tapi minumnya ya mungkin teh, itu akan kurang baik dibanding banyak minum air putih. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, faktor pemicu yang ketiga adalah masalah pada gigi. Masalah pada gigi biasanya terjadi karena giginya berlubang, gusinya bengkak, setelah itu keluar abses di bagian gusi sini, ya. Karena gigi berlubang tersebut, terus ada karang giginya. Nah, ini hal yang terjadi. Tadi, hari ini, saya ada 2 pasien anak-anak yang banyak karang giginya. Dok, anak-anak itu dibersihin juga karang giginya? Oh jelas, harus dibersihkan jika ada karang giginya. Karena karang gigi itu baik muncul di orang dewasa dan anak-anak. Dan karang gigi itu bisa menyebabkan gusinya bengkak, gusinya sering berdarah, dan bau mulut. Nah, caranya gimana untuk membersihkan karang gigi? Ya ke dokter gigi dengan alat scaler. Nanti dibantulah oleh dokter giginya. Nah, sama saja kegiatannya untuk melakukan pembersihan karang gigi sama dengan orang dewasa. Seperti itu. Itu solusinya. Nah, terus yang keempat, faktor pemicunya adalah penderita penyakit tertentu. Kalau misalkan anak-anak kita ternyata pernah terdiagnosa dari sinusitis, dari radang amandel, dari MAH, dari gondongan, dan dari diare, terus penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit gangguan pernapasan, ya seperti pneumonia, bronkitis, dan gangguan-gangguan hati, ginjal, dan ada juga kanker. Nah, itu pun faktor pemicu untuk terjadinya bau mulut. Maka solusi ini konsultasikan ke dokter anak. Atau bisa jadi kerjasama rawat bersama antara dokter anak dan dokter spesialis penyakit dalam atau dokter-dokter spesialis penyakit tertentu yang saya sebutkan tadi. Begitu solusinya. Segera lakukan pengobatan. Pengobatan yang tadi penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan bau mulut itu. Oke, bau mulut pada anak tidak bisa disepelekan lagi. Dan cukup sampai di sini kalau kita masih mengabaikan. Karena apa bau mulut tersebut? Nanti juga sembuh sendiri. Oh, tidak.
Kalau misalkan faktor penyebabnya ada, tidak dihilangkan, maka bau mulut itu akan tetap terjadi atau bisa nanti makin menjadi. Paham ya? Nah, terus yang selanjutnya nih, faktor pemicunya adalah adanya benda asing di hidung. Solusi-solusinya sudah semuanya saya berikan. Ya, solusi gigi dan mulut yang kurang terjaga berarti harus kita perhatikan cara menyikat giginya. Faktor pemicu yang kedua karena gigi masalahnya itu banyak sekali. Gigi berlubang berarti ditambal, gigi berlubang berarti dibersihkan kariesnya, ya. Terus ada karang gigi, dibersihkan karang giginya. Jika gigi berlubang tersebut tidak bisa ditambal permanen, ya dilakukan perawatan saluran akar. Karena kalau misalkan gigi pada anak belum saatnya usianya tanggal, itu belum boleh dicabut. Seperti itu. Terus yang lainnya, faktor-faktor penyakit lainnya mungkin kita kerjasama dengan dokter-dokter spesialis, misalkan spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis paru, bisa kita untuk rawat bersama dokter gigi dan dokter spesialis tersebut. Dan kita perhatikan untuk anak-anak dalam bermain atau lagi menonton itu hati-hati. Tangannya megang apa atau tangannya kurang bersih, belum cuci tangan, terus masuk-masuk mulut ke hidung, itu berbahaya sekali karena kita tidak tahu bakteri apa yang sudah menempel sebelum cuci tangan. Nah, terus yang selanjutnya yang faktor makanan. Kalau misalnya faktor makanan di usia 14 tahun itu biasanya sudah menginjak hampir dewasa ya. Nah, 14 tahun itu mudah suka makan makanan yang seperti bawang goreng atau bawang merah, bawang putih yang mengandung itu. Jangan ditunda-tunda lagi, giginya masih gigi anak-anak, sudah aja, nanti juga tumbuh sendiri. Nah, tidak seperti itu. Nanti juga bisa tergantikan, tidak seperti itu. Segera rawat. Apabila ada karang gigi, disikat juga hilang. Tidak, karang gigi tidak bisa disikat gigi lalu rontok atau hilang. Nah, itu faktor semua penyebab bau mulut. Maka dari itu, kita segera lakukan solusinya, penanganannya lebih cepat, lebih baik. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Beri pertanyaan yang banyak apabila masih ada yang belum dimengerti. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dokter Gigi Wawan pamit undur diri dan salam sehat, gigi kuat. Terima kasih.